Selamat berjumpa di channel Sekolah Birokrasi, channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintah yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Tema kali ini kita akan mengulas sedikit terkait dengan strategi mendesain pemerintahan yang berbasis elektronik. Hal ini penting karena suka tidak suka pemerintah dalam ini birokrasi harus berbenah diri dalam kaitan dengan upaya untuk mensejajarkan antara kondisi yang tengah dihadapi dengan kondisi internal di dalam aspek bagaimana proses bisnis yang terjadi dalam birokrasi. Kita tahu saat ini sedang terjadi revolusi industri 4.0. Tentu ini berimplikasi kepada pentingnya birokrasi juga bercirikan dengan 4.0. Kemudian ada situasi pandemi COVID yang tidak pernah kita bayangkan selama ini dan dampaknya luar biasa. Tentu birokrasi tidak bisa berdiam diri melihat dampak yang cukup luas akibat daripada wabah atau pandemi COVID-19 ini. Di sisi lain kita lihat bahwa perkembangan pemanfaatan IT tengah berkembang dengan pesat. Penggunaan nanoteknologi, robotik, dan artificial intelligence merupakan peluang tapi sekaligus tantangan. Karena itu, suka tidak suka pemerintah harus mampu melakukan percepatan gaya pemerintahan yang dahulunya bersifat analog ke digital. Nah, apa yang terjadi? Maka pemerintah harus merubah gaya pemerintahannya atau birokrasi yang bergaya lama yang sering kita sebut dengan the old fashion ini ke new fashion. Karena itu struktur-struktur yang dibangun selama ini yang terlalu berjenjang dan hierarkis harus kemudian mulai dirubah orientasinya ke arah orientasi struktur yang bersifat konektivitas. Yang kedua, saya kira kecenderungan birokrasi untuk seringkali membuat regulasi sampai dikatakan over regulation ini berubah ke upaya bagaimana menciptakan nilai dan budaya yang mensupport kerja-kerja birokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang ketiga, saya kira gaya birokrasi selama ini yaitu terlalu bergantung pada prosedur, bahkan membuat sedemikian banyak prosedur agar supaya perilaku orang birokrasi itu senantiasa dikendalikan oleh prosedur. Lalu kemudian harus merubah diri orientasinya ke gaya baru di mana bukan lagi prosedur yang senantiasa dibuat tetapi bagaimana membuat inovasi-inovasi yang menjadi jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Birokrasi yang gaya lama juga itu kita lihat salah satu cirinya adalah melalui kewenangan dimiliki terutama para pejabatnya itu kemudian menggunakan gaya kontrol yang sangat ketat terkait dengan kerja-kerja daripada staf dalam hal ini. Tetapi dalam konteks gaya baru birokrasi akibat daripada desakan pergeseran berbagai macam disrupsi ini, maka pegawai justru harus dikembangkan dari sisi pengetahuannya. Nah, karena itu kalau kita lihat sejalan dengan perintah Presiden yang disebut dengan 5 langkah percepatan transformasi digital itu ada 5. Yang pertama, Jokowi menghendaki supaya terjadi percepatan perluasan dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Nah, ini menjadi fokus daripada kementerian agar supaya sampai ke jajaran yang paling bawah pun ini segera lakukan upaya-upaya percepatan. Yang kedua adalah segera mungkin melakukan persiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor yang bersifat strategis sebagai langkah awal untuk mentransformasi birokrasi ke transformasi digital. Perintah ketiga adalah percepatan integrasi pusat data nasional. Ini juga permasalahan karena sistem kita membangun pemanfaatan IT itu ada perbedaan baik di pusat maupun di daerah. Nah, ini kemudian bagaimana supaya segera mungkin seluruh data itu diintegrasikan secara nasional sehingga memiliki big data yang handal gitu. Yang keempat adalah menyiapkan kebutuhan SDM yang tentu talenta digital. Nah, ini tentu berkaitan dengan bagaimana
rekrutmen daripada calon-calon PNS kita agar supaya mengedepankan talent-talent yang menguasai bidang digital, minimal mampu untuk mengoperasionalkan. Dan perintah kelima dari Jokowi adalah yang berkaitan dengan regulasi. Nah, ini penting agar supaya jangan kemudian regulasi itu menjadi penghambat untuk menindaklanjuti perintah-perintah percepatan sebelumnya, termasuk skema pendanaan dan pembiayaan, supaya setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah itu mempersiapkannya dengan secepat-cepatnya. Nah, secara konseptual kita bisa melihat bahwa fokus daripada ada transformasi digital itu paling tidak ada 4. Yang pertama berkaitan dengan government to government. Nah, bagaimana ini pemerintah itu mampu bersinergi antara pemerintahan satu yang lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal ya, dengan tentu mengedepankan aspek efisiensi dan efektivitas daripada kerja-kerja semua pemerintahan atau birokrasi. Kemudian berupaya untuk memperbaiki mekanisme koordinasi dan sinergitas di antara lembaga-lembaga pemerintah. Ini yang menjadi fokus transformasi untuk kaitannya antara koneksi antara government ke government. Yang kedua adalah government to citizen. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kaitan antara pemerintah dengan masyarakat di sini. Tentu di sini pembangunan digital itu berorientasi pada warga ya. Bukan lagi berorientasi untuk memenuhi kebutuhan internal birokrasi semata-mata. Kemudian membangun sistem ya yang menyediakan informasi bagi masyarakat terkait dengan layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah sehingga mereka lebih mudah untuk mengakses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Ada yang ketiga adalah government to business. Nah, ini juga salah satu komunitas penting yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan transformasi ini, berkaitan tentu dengan bagaimana menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Ya. Jadi dengan dibangunnya atau pemanfaatan digital ini justru pemerintah mampu membangun lingkungan-lingkungan bisnis yang kondusif. Kemudian menciptakan bisnis baru yang bisa kemudian mampu menciptakan sebenarnya pasar-pasar yang lebih luas gitu. Jadi dengan fasilitas digital yang disiapkan pemerintah ini mampu mendorong terciptanya usaha-usaha baru yang tentu bisa memasuki segmen-segmen tertentu. Dan yang keempat adalah government to employee. Tentu ini bersifat internal. Karena itu bagaimana pemanfaatan IT di dalam birokrasi itu mampu memuaskan ya para pegawai dan sekaligus mampu meningkatkan kapasitas kerja mereka karena dibantu oleh pemanfaatan IT. Yang kedua tentu perbaikan kepuasan dan berkaitan juga dengan kenyamanan pegawai di dalam pemerintah dengan memanfaatkan IT ini. Jadi ada 4 fokus area minimum yang diorientasikan untuk ditransformasi, yakni government to government, government to citizen, government to business, dan government to employee. Nah, tentu ini berkaitan dengan bagaimana orientasi di dalam membangun pemerintahan yang berbasis digital. Karena itu memang harus dimulai seperti apa visi yang ingin dicapai di masa depan ketika memanfaatkan IT di dalam proses bisnis daripada birokrasi. Di negara-negara maju itu memang sudah sampai pada generasi ketiga daripada penerapan elektronik dalam government, yaitu bagaimana membahagiakan warga negara. Nah, tentu ini bertujuan bagaimana kemudian sistem digital yang diadopsi ke dalam birokrasi itu memang bersifat mampu menyediakan layanan-layanan bahkan yang bersifat pribadi pun ya. Selain tentu bagaimana menciptakan peluang-peluang usaha dan pertumbuhan-pertumbuhan baru di bidang bisnis gitu. Nah, ini tentu menghendaki strategi bagaimana pemerintah itu harus menciptakan layanan-layanan yang berbasis pada elektronik. Tentu ini juga berimplikasi kepada terbukanya pemerintah terkait dengan apa saja kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk
mendukung ya daripada tujuan-tujuan yang ingin dicapai di dalam upaya untuk mentransformasi birokrasi yang analog ke digital ini. Tentu ini akan mendorong juga sekaligus kemampuan pemerintah di dalam memberikan pelayanan karena adanya teknologi sebagai pentrigger atau pemicu daripada peningkatan kualitas pelayanan. Nah, jadi target sebenarnya dari transformasi digital ini paling tidak ada 3 aspek ya. Pertama tentu berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan kebijakan pelayanan publik. Nah, ini tentu berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu merasa tingkat kepuasannya ketika berhadapan dengan pemerintah dalam kaitan dengan mendapatkan pelayanan publik itu lebih terpuaskan ya. Ada peningkatan akses dari masyarakat ketika berhubungan dengan pemerintah. Kemudian ada interaksi yang lebih mudah dilakukan dengan penyedia layanan karena adanya bantuan IT. Termasuk sebenarnya bisa dikembangkannya jenis-jenis layanan yang memang dibutuhkan masyarakat, bahkan masyarakat bisa meminta layanan karena adanya pemanfaatan daripada IT ini. Nah, sehingga kemudian masyarakat itu akan berkembang dengan baik karena didasarkan pada pemanfaatan IT dan kemampuan IT di dalam men-trigger kualitas pelayanan publik tersebut. Nah, kualitas dan kebijakan publik juga ini tentu menyebabkan kemudian pemerintah itu bisa lebih proaktif ya, berinteraksi dengan masyarakat ya, dan proses pembuatan keputusan yang tentu lebih mudah, sehingga prinsip demokrasi di dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelayanan publik itu bisa lebih mudah dilakukan. Target yang kedua adalah bagaimana kemudian pemerintah yang selama ini jargonnya dalam menjalankan pemerintahan dengan efisien dan efektif itu bisa dicapai karena dengan pemanfaatan IT ini kemudian terjadi peningkatan produktivitas ya daripada pemerintah, termasuk peningkatan skill daripada pegawai negeri karena otomatis itu ketika ini digunakan maka literasi ya atau melek tentang IT itu menjadi prasyarat mutlak bagi ASN untuk mengoperasionalkan kemampuan digital yang luar biasa itu. Yang kedua saya kira itu mendorong terciptanya kolaborasi ya dan berbagi pengetahuan ya di semua level pemerintahan yang ada, sehingga itu akan menimbulkan efisiensi dan sekaligus efektivitas. Yang ketiga saya kira itu lebih mempermudah dan mempertajam ya pembuatan formulasi kebijakan, termasuk lebih mudah dilaksanakan berbagai macam aktivitas itu karena standar operasi prosedurnya itu tidak terlalu kaku ketika tidak menggunakan IT ya. Karena IT itu bisa menembus ruang dan waktu gitu ya. Nah, target yang ketiga adalah reformasi birokrasi itu sendiri gitu. Nah, dengan pemanfaatan digital ini maka terjadi reformasi birokrasi ke arah tentu tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kemudian apa yang menjadi kehendak agar pemerintah lebih transparan dan akuntabel itu bisa dicapai. Dan tentu reformasi birokrasi ini akan berdampak dengan peningkatan daripada produktivitas maupun kinerja birokrasi dengan memanfaatkan IT ini. Nah, berbagai faktor yang penting untuk dipersiapkan ya ketika ini dilakukan upaya transformasi ke digital ini. Faktor-faktor pendukungnya ini tentu harus sedini mungkin menyiapkan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan upaya mempercepat proses transformasi itu. Yang kedua saya kira adalah infrastruktur IT. Ini penting karena basisnya pada pemanfaatan ICT. Nah, kemudian tentu tata kelola juga proses bisnisnya harus desain sedemikian rupa yang berorientasi pada pemanfaatan IT. Ya. Yang keempat saya kira adalah persoalan anggaran, pendanaan. Ya. Ini penting, pendanaan yang membiayai bagaimana infrastruktur itu bisa disiapkan anggarannya. Termasuk proses-proses di dalam pengelolaan keuangan itu sudah harus juga kedepannya menggunakan bantuan ICT. Nah, kemudian bagaimana kemudian peran daripada stakeholders ini
itu juga harus dilibatkan. Karena itu upaya-upaya untuk mengajak dan memberikan pemahaman kepada mereka pentingnya keterlibatan mereka di dalam setiap aktivitas proses pemerintahan itu sudah harus diinisiasi. Nah, pada tahap implementer itu maka tentu harus kemudian lihat pada sektor-sektor pemerintahan yang bersifat strategis itu, ketika kita ingin memulai mentransformasi itu harus mulai dilakukan kira-kira gitu ya. Nah, apakah di Kementerian Pusat, lembaga ya, di pusat yang mana saja yang menjadi sangat mendesak untuk ditransformasi, demikian juga di level regional atau lokal atau daerah. Nah, ini tentu harapannya jika ini bisa dilakukan dengan baik aspek pendukung ya, maupun komponen-komponen relasi yang saya sebutkan tadi itu government to government, government to citizen, government to business, ya, government to employee, itu harus betul-betul didesain sedemikian rupa yang kemudian ujung daripada transformasi digital itu akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang sangat baik. Nah, karena itu hal utama yang perlu ditransformasi ya, untuk mendukung proses birokrasi ke transformasi digital ini diistilahkan oleh Kementerian Keuangan sebagai ruang kerja masa depan, karena sudah berbasis digital ya. Itu paling tidak 5 aspek yang harus diperhatikan. Pertama tentu aspek manusianya. Tentu manusia-manusia yang dibutuhkan dalam proses ini adalah manusia yang kreatif dan inovatif ya. Kemudian kemampuan untuk memiliki untuk menerobos ya berbagai macam cara-cara berpikir yang mampu mendesain gitu ya, program-program kebijakan, regulasi maupun pelayanan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Aspek lainnya terkait dengan manusia itu adalah penguasaan teknologi ya, yang berbasis tentu revolusi industri 4.0. Dan ASN yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah mereka yang memang gandrung dengan belajar, sehingga tidak ada istilah setelah tamat kuliah maka berhentilah belajar, tapi harus menggunakan prinsip long life learning. Nah, hal lain yang perlu dipersiapkan adalah persoalan mindset. Nah, ini karena memang kita bekerja selama ini basisnya pada individu ya, hierarkis, monolog, tapi kemudian tergantikan dengan memanfaatkan IT. Karena itu mindset yang dibutuhkan adalah mindset yang mampu bergeser dari teknologi yang menggunakan cara-cara manual ke digitalisasi. Nah, mindset yang kedua adalah bagaimana kemudian produk, proses, dan layanan itu sudah berbasis digital. Nah, ini juga memerlukan pemahaman yang berbeda. Kemudian termasuk persoalan bagaimana mengambil keputusan ya, dengan tidak lagi berasumsi atau perkiraan, tetapi betul-betul basisnya pada data yang valid dan berkualitas. Nah, mindset lainnya adalah bagaimana seluruh aktivitas pekerjaan itu berorientasi pada kepentingan stakeholders. Nah, yang berikutnya adalah proses yang berkaitan dengan budaya. Nah, ini bagaimana menghilangkan silo-silo mental ini yang terlalu berpikir sempit ya, merasa lebih penting unitnya dibandingkan dengan unit yang lain. Jadi harus memang di sini prinsipnya adalah kolaboratif, sinergitas. Kemudian memanfaatkan data ya di dalam organisasi itu betul-betul data yang relevan gitu. Nah, selain itu inovasi-inovasi yang diciptakan itu memang harus berorientasi pada kepentingan masyarakat atau disebut dengan user centric. Jangan lagi menurut kita, tapi bukan menurut masyarakat. Lalu budaya yang harus dikembangkan adalah bahwa apapun yang kita kerjakan itu perbaikan merupakan sesuatu yang terus-menerus dilakukan atau di sini disebut dengan continuous improvement. Persiapan keempat yang penting terkait dengan persoalan proses. Nah, ini tentu berkaitan dengan bagaimana proses perekayasaan ya, proses bisnis, tentu dengan metode bagaimana mengeliminasi, mensimplifikasi, mengintegrasikan atau bahkan otomatisasi daripada proses kerja yang sudah menggunakan pemanfaatan digital ya. Termasuk bagaimana senantiasa melakukan evaluasi terhadap proses bisnis ya, dengan menggunakan ukuran waktu, biaya, dan kualitas. Dan jangan lupa dalam upaya untuk meningkatkan proses bisnis kita itu juga harus
memungkinkan untuk melakukan benchmark atau patok duga ke tentu organisasi-organisasi yang lebih bagus daripada organisasi yang melaksanakan proses transformasi ini. Dukungan lain yang saya kira paling penting adalah persoalan teknologi, ya. Nah, di sini tentu banyak pilihan-pilihan, karena itu ketepatan dalam memilih teknologi tentunya harus diorientasikan pada kemampuan untuk beradaptasi dengan revolusi industri 4.0, ya. Kemudian teknologi yang mampu kita adakan dengan bermitra, ya, kepada pemilik-pemilik teknologi di industri bidang yang ada pada bidang-bidang tertentu yang kita inginkan untuk kembangkan, termasuk bagaimana membangun ekosistem teknologi yang agile dan bertumpu. Nah, inilah saya kira sekilas mengenai bagaimana strategi saat ini untuk kita kembangkan dalam kerangka untuk selain menindaklanjuti perintah Jokowi 5 program itu, proses transformasi digital itu, juga karena dorongan kondisi kebutuhan birokrasi yang harus tetap adaptif dengan kebutuhan daripada kondisi lingkungan yang dihadapi, yang sekarang ini sangat sulit kita prediksi karena terlalu banyak disrupsi yang dihadapi. Saya kira ini, dan mengingatkan kembali bagi pemirsa yang menonton video ini senang dengan tema ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya kira ini, sampai ketemu di tema-tema selanjutnya. Salam reformasi birokrasi.